Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Brian Sihol Geraldo Segian. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan juga sekaligus melakukan remedial dari geografi, yaitu materi dari Paruli. Sebelum itu, ini adalah infografis saya. Baik, izinkan saya mulai. Jadi, yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang menyelimuti planet bumi, memanjang hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ini sangat vital bagi kehidupan di bumi karena beberapa alasan. Yang pertama, ia menyediakan oksigen yang kita hirup, serta gas-gas lain yang mendukung proses kehidupan. Kedua, atmosfer bertindak sebagai perisai pelindung yang tangguh, menyaring sebagian besar radiasi yang tangguh, menyaring sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya, dan mencegah jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor langsung ke permukaan bumi dengan membakarnya. Ketiga, atmosfer berperan sebagai reguler suhu yang alami, memperangkap panas dan mencegah fluktuasi suhu yang ekstrim antara siang dan malam, menjaga suhu bumi tetap stabil dan layak dihuni. Di dalam atmosferlah berbagai fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan awan, dan iklim seperti pola cuaca jangka panjang terbentuk yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan ekosistem global. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan, dari terdekat dengan permukaan bumi hingga yang terjauh, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lalu yang kedua ada litosfer. Litosfer sendiri adalah lapisan terluar dan paling padat dari bumi, yang secara fisik dan kita pijak. Lapisan ini terdiri dari kerak bumi dan bagian teratas dari mantel bumi yang bersifat kaku. Litosfer bukanlah satu kesatuan yang utuh, melainkan terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak secara perlahan di atas lapisan bumi. Mantel yang lebih cair seperti astenosfer. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang menjadi penyebab utama berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Di litosfer juga terdapat berbagai sumber daya mineral dan batuan yang esensial bagi kehidupan manusia, serta menjadi fondasi bagi pembentukan berbagai bentang alam seperti dataran, lembah, dan ngarai. Lalu yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer adalah semua jenis air yang ada di planet bumi. Dalam berbagai bentuknya, ini mencakup samudra, laut, danau, sungai, serta air tanah yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Selain itu, hidrosfer juga meliputi bawah permukaan, lapisan es kutub, salju, serta uap air yang ada di atmosfer. Air adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan. Hidrosfer berperan besar dalam siklus air global. Di awan, air menguap dari permukaan membentuk awan, jatuh sebagai hujan, dan kembali ke permukaan bumi atau mengalir ke laut. Memastikan ketersediaan air tawar yang berkelanjutan seperti samudra sebagai bagian terbesar dari hidrosfer itu sendiri. Lalu yang keempat ada biosfer. Biosfer adalah zona kehidupan di bumi, seperti mencakup semua ekosistem, baik di darat, di air, maupun di udara. Tempat organisme hidup ditemukan ini adalah tempat di mana interaksi kompleks antara makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dengan lingkungan fisik. Atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer berlangsung. Biosfer adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, mulai dari hutan-hutan tropis yang padat, gurun yang kering, hingga lautan yang dalam. Setiap bagian dari biosfer memiliki peran unik dalam menjaga keseimbangan ekologis planet ini, seperti proses fotosintesis oleh tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan, serta peran kesehatan biosfer secara langsung mempengaruhi keberlangsungan hidup semua spesies termasuk manusia. Lalu yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah konsep yang relatif lebih baru dibandingkan 4 lapisan geosfer lainnya. Secara spesifik,
mengacu pada bagian bumi yang telah dimodifikasi atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ini mencakup segala sesuatu yang diciptakan atau diubah oleh manusia, mulai dari kota, jalan, jembatan, bangunan, pertanian, hingga limbah dan polusi. Antroposfer menunjukkan dampak signifikan keberadaan dan perkembangan peradaban manusia terhadap lingkungan alami. Aktivitas manusia seperti deforestasi, industrialisasi, urbanisasi, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Ini membuat atau menyebabkan perubahan besar pada atmosfer, perubahan lingkungan. Contohnya, litosfer itu adalah penambangan, hidrosfer polusi air, dan biosfer kepunahan spesies. Memahami antroposfer sangat penting untuk mengelola dampak manusia terhadap lingkungan dan mencari solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Ini sudah saya sebutkan semua. Jika saya memiliki salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.